Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita kembali berbicara tentang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Siapa yang berbicara, saudara? Matius pasal 3. Di sana Yohanes berbicara, Yohanes tampil di padang gurun dan dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Pada saat itu Yohanes berteriak-teriak dan menyuruhkan suaranya di padang gurun, dan banyak orang bertobat dan banyak orang ahli Farisi pada saat itu ada di sana. Bertobat dari dosa-dosamu, bertobat dari setiap kejahatanmu, bertobat dari setiap kelakuanmu yang buruk. Hidup di dalam dosa Anda harus tinggalkan, saudara. Yohanes berseru, bukan hanya Yohanes. Yesus pun berkata, bertobatlah engkau supaya dosamu diampuni dan Anda bisa masuk dalam kerajaan surga. Saudara, kadang-kadang kita diajak untuk bertobat itu sulit. Kita pengen hidup dalam bitak dosa. Kita lebih suka hidup mencintai dosa daripada hidup dalam kerajaan surga. Saudara, saya ingin katakan satu hal. Kerajaan surga datang itu setiap saat. Jadi firman ini kadang-kadang orang bilang, itu dari dulu saya sudah baca, tapi kerajaan surga tidak pernah datang-datang. Kedatangan Tuhan itu setiap saat. Mungkin Anda waktu tidur, mungkin Anda sedang berjalan di darat, laut, mungkin Anda lagi pergian, Anda di mana saja. Tiba-tiba Anda didatangkan satu musibah dan Anda mati. Kalau tidak bertobat, tempatnya di mana? Di neraka, saudara. Saudara, saya percaya ketika saudara bertobat, tiba-tiba saudara dapat musibah dan saudara dapat cilaka, atau ketika saudara mati, saudara kemana? Saya yakin saudara ke surga, karena saudara sudah bertobat. Sayangkan kalau saudara tidak bertobat, tepatnya di neraka, pasti ke neraka, karena Anda tidak bertobat. Saudara ingat waktu dua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus, dosa yang begitu banyak, percakapan Yesus di atas kayu salib, Yesus di tengah-tengah, ada dua orang di samping kiri, dan satu mengakui Yesus, bilang, aku orang berdosa, selamatkanlah kami, dan dikatakan hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Dan yang satu tidak percaya, akhirnya dia tidak masuk surga karena dia tidak percaya dan dia tidak bertobat. Akhirnya satu burung datang untuk mematuk matanya. Itu musibah, malah petaka, karena dia menghujat dan dia tidak mengakui. Tapi yang satunya mengakui. Hari ini saudara, Anda yang hidup dalam dosa kembali, metanoia, kembali 180 derajat, hidup dalam dosa, kembali kepada terang yang ajaib. Eklesia, yaitu dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Saudara harus hidup dengan Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, kalau hidup dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara bertobat, tidak ada hukum yang menentang saudara. Tidak ada orang yang mencari karena saudara berbuat dosa. Malah Tuhan paling senang dengan orang yang setia, hidup sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa di surga. Bertobat saudara dari setiap hidup. Bertobat yang biasa hidup, suka cerita, orang lain punya masalah, berlota, harus saudara bertobat. Corona ada, berlota tidak pernah mati dan tidak bertobat. Corona bisa ada vaksin dan ada bisa matikan, tapi kalau berlota tidak ada vaksin, dia tidak pernah mati-mati, saudara. Perlu bertobat. Makanya di Mazmur pasal 1 itu dikatakan, jangan engkau mencomot, jangan engkau berbakar lota. Bertobat dari kalau mulut berlota, bertobat. Saudara, kalau hidup tanganmu jahat, melakukan dosa, bertobat. Kalau matamu berbuat dosa, sekarang berhenti. Pikiran yang berdosa, mulai berhenti. Kaki yang berdosa, mulai berhenti. Bertobat di hadapan Tuhan. Yang mencuri, bertobat. Yang memfitnah, bertobat.
hidup dalam dosa, bertobat. Yang pembunuh, bertobat. Yang benci, bertobat. Hidup dalam daging, bertobat semuanya. Hidup yang Tuhan inginkan adalah hidup dalam keinginan roh, yaitu penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Agar kita ini hidup dalam kerajaan Allah. Hidup dalam kerajaan Allah adalah kebenaran, sukacita, damai, sejahtera. Kalau Anda mau ingin hidup dalam neraka, silakan. Tapi Anda akan dibuang ke neraka, api yang menyala-nyala. Itu hidup dalam keinginan daging. Kebencian, kemarahan, iri hati, hidup dalam dosa, penyembahan berhala, sihir, dan sebagainya. Anda akan hidup di dalam neraka. Bertobat hari ini, saudara, agar saudara bisa selamat. Ketika Tuhan datang kedua kali, saudara terangkat ke surga. Yang saya takut saudara tidak terangkat, karena saudara tidak bertobat. Bertobat, saudara. Saya sudah bertobat, dan saya sudah pindah dari seberang, dari Kedanubayo, pindah kepada Yesus Kristus. Itu suatu perjuangan, proses yang begitu panjang. Hari ini saudara harus bertobat, percaya kepada Yesus. Dia akan menyelamatkan saudara dari saya.